Siap. Style. Oh. Gila. Ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Style. Ya dijajak itu jadi guru SD. Jadi guru di swasta kan itu sekolah Katolik. 1 tahun. Oh yeah, you student in Kediri. Of course. Okay. Can you speak English first? Yeah. Jadi Pond 5. terdiam di sini bertanya pada waktu, masihkah ada senyuman itu yang tertinggal di relung hatiku. Sekarang kau telah pergi, tinggalkan rindu di hatiku. Semuanya telah berubah saat kau tak di sisiku. Mengapa secepat itu? Oh Tuhan, katakan pada dirinya, aku rindu habiskan waktu untuk dirinya. Ku ingin bertemu memeluk dirinya, namun dia telah pergi, tinggalkan senyum terakhir untuk diriku. Sekarang kau telah pergi, tinggalkan rindu di hatiku. Semuanya telah berubah saat kau tak di sisiku. Mengapa secepat itu? Oh Tuhan, katakan pada dirinya, aku rindu habiskan waktu untuk dirinya. Ku ingin bertemu memeluk dirinya, namun dia telah pergi, tinggalkan senyum terakhir untuk diriku. Untuk diriku. Kembali lagi di channel PSK dalam acara STM Sekilas Tentang Musisi bersama gua Ombak dan bintang tamu kita Stephen Samuel. Halo semuanya. Apa kabar Samuel? Apik Mas, baik. Puji Baik Tuhan. ya. Banyuwangi itu di mana? Loh, yo iki. Jos. Oke. Samuel, Ya. ini kok pas banget. Pas ke Jakarta banget ini ya. ya, kita Iya. langsung ketemu. Apalagi sama-sama Banyuwangi kan. Iya, Makanya cutu itu. berarti ya. Nah, Sangat berarti cukup emang banget. udah jalannya Tuhan itu
Yes, Alure Kak. Oke, Alure ya. Ini apa eh sangat sangat apa sangat pengen cerita itu penasaran Undang Apa nih? Samuel tuh ceritanya apa Gimana gimana ceritanya? ceritanya itu pas dulu ikut audisi itu gimana ceritanya jauh loh dari Iya Banyuwangi benar ini. banget. Jadi kan aku tuh hobinya emang bermusik Kak. Jadi keluarga aku juga bermain musik. Terus papa mama itu emang sebetulnya guru vokalku adalah mama papa. Mama apa Mama papa. Jadi bukan orang lain enggak, ya. aku nggak ikut guru vokal apapun. Jadi dari kecil emang udah diajarin untuk bernyanyi gitu. Oke. Dan aku juga kecil dulu jadi penyanyi gereja waktu kecil. Oke, Nah, penyanyi jadi dari gereja. situ mulai diikutin lomba-lomba. Pertama lomba dari SD menang, puji Tuhan. Habis itu menang SMP lagi, habis itu VLSN yang kemarin Oke. waktu masih SMA. Oke. Terus menang juga, terus pernah juga ikut jazz festival karena Banyuwangi tahu kan ada. Yes, Nah, itu ya. jadi best performance jazz festival. Terus setelah itu barulah dipanggil di Indonesian Idol, dan Indonesian Idol aku dapat invitation. Oh, Gitu. Jadi dapat undang. ini ya, Jadi enggak dapat apa namanya? Panggilan ya. panggilan. Jadi enggak yang kita langsung Nggak sana. manual. Jadi langsung dari invitation-nya, setelah Ya. itu kita diundang langsung menuju ke juri artisnya. Di invite Gitu. berarti ya. Betul. Berarti khusus dong. Khusus. Dikasih- Jadi dari dikasih- Instagram, dilihat di Instagram. Tapi buat perjalanan modal sendiri atau Ditanggung semua. langsung semuanya? Ditanggung semuanya. Dulu. Enak ya? Enak lah Langsung itu. di hotel apa? Jadi di sana itu kita kan di karantina setelah itu, jadi di Oh langsung nyampe Iya. langsung karantina. karantina karena kan perjalanannya audisi itu sebetulnya kalau misalnya yang dilihat itu kan panjang ya Kak. Iya. Cuman kalau yang langsung di kotanya, berhubung waktu itu aku zamannya kalau nggak salah itu corona COVID. Iya. Oh 2020 berarti. Iya betul banget, COVID. Jadi kita para kontestan itu, para peserta langsung diarahkan ke juri artisnya. Oh langsung. Langsung. Langsung berarti nyampe langsung lo langsung dikasih. Nah, lo kita berlaku ada langsung instruksi gitu. apa ininya juga kan, pemeriksaan biar vaksin segala Oh macam. iya pasti PCR. Nah, jadi kalau gitu. misalnya ada kontestan yang emang nggak sehat, nggak fit, itu di 2 hari di keep dulu. Oh di keep Di keep bukannya dulu. langsung Jadi, balik lo gitu nggak? Ya nggak, Iya. di keep dulu. Habis itu nanti mereka ikut di batch selanjutnya. Oke. Gitu. Karena ada beberapa batch. Jadi ya itu yang aku bilang. Ada barengannya panjang. nggak maksudnya yang di-invite tuh? Kan pasti tahu yang di-invite itu Kalau siapa. yang dari Banyuwangi, puji Tuhan cuma aku aja. Oke. Tapi waktu itu aku Barengannya siapa aja itu? kalau satu batch sama aku itu Kak Excel dari The Massive. Oh Excel. Drive. Oh Drive. Iya, sorry, Drive. Ya. Excel Drive sama Nisa. Anissa, sekarang dia itu penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut sekarang. Terus itu pas di apa namanya setelah nyampe itu di karantina itu baru audisi di tes itu berapa hari kemudian? Jadi kita nyampe di hotel, setelah itu yang dilakukan pemeriksaan itu, setelah kita lolos, habis itu dilakukan briefing Kak. Nah, briefing. ya jadi briefing, ada 1 hari briefing di mana itu nanti dikasih tahu kamu bakal syutingnya seperti ini, terus nanti ada pengambilan nada. Jadi kayak misalnya kamu mau bawain lagu apa untuk para juri, dewan juri. Oh, gitu. dikasih pilihan. Iya, jadi kita emang harus dikasih 10 lagu. Disuruh menyiapkan 10 lagu. 5 lagu barat, 5 lagu Indonesia, dan itu upbeat atau ballad. Oke. Jadi ada yang lagu cepat, ada yang lagu lambat. Kayak Dan gitu. lo milih? Aku bawain waktu itu Lay Me Down sama Rayu dari Mariam Jola. Oke. Yang barat nggak dibawain sama sekali? Aku bawain, itu yang pertama. Oke. Dari Sam Smith. Lagu dari Sam Smith. Dan itu langsung, jurinya waktu itu langsung artis kan? Iya, langsung artis. Itu ada siapa aja itu? Waktu Judika? itu ada Bunda Maya, Judika, Teh Ocha, Om Anang, sama Om Ari Lasso. Oh, 5 jurinya waktu itu. Oke. 2020. 2020. Oke. Berarti itu lo pas dites, itu dikasih pilihan 10 lagu ya? 10 lagu. Dan lo milih lagunya Mariam Jola sama lagunya siapa lagi? Sam Smith. Sam Smith. Ya. Sam Smith. Sam Smith Ya. gitu. Yang lo nyanyiin pertama kali. Pertama kali itu lagunya Sam Smith yang Lay Me Down. Lay Me Down. Can I lay by your side? Oh, itu tuh. Alah. Oke. Yes, kita tanya lagi ya. Berarti Boleh, itu lo waktu itu ada gemeter nggak pertama ketemu juri? Nah,
karena itu first impression aku, maksudnya kayak pertama kali aku ikut ajang itu sebenarnya di tahun itu. Tahun 2020 itu puji Tuhannya bisa sampai ke juri artis. Ya emang kalau untuk rasa deg-degan nervous itu pasti ya Kak. Ya, Tapi ya lancar sih, lancar tapi tetap ya. lancar. Walaupun tetap getar waktu ngangkat tangan tuh kayak gemeter gitu kan. Gemeter lah pasti lah, Gemeter. itu juri-juri yang hebat-hebat semua. Bener. Anang pasti sebelah kanan. Ya, kan? paling pojok sana, Terus Mas ada Anang. Teh Ocha. Bunda Maya, Teh Ocha, terus Teh Bunda Ocha, Maya Ari tengah. Lasso. Oh iya, Bunda Maya tanya. oh dekat Ari Lasso ya. Itu Terus keren-keren. Teh Judika. Tepuk tangan dulu dong. Buat Steve. Berarti sekarang pas di situ, Hah? lo ngerasain gemeteran atau apa gitu? Gua tanya nih, mungkin ada lagi ya, tantangan terberatnya itu apa pas audisi itu? Jadi tantangan terberatnya itu adalah sebetulnya karena aku first time. Jadi menurut Oh, aku yang tuh tadi, ya. adalah cara bagaimana kita membawakan lagu itu nyampe kepada dewan jurinya. Itu berarti. Itu. Nah, Karena terus tadi itu tantangan terberat. ya, lo. karena sebetulnya untuk ajang seperti itu bukan hanya teknik aja, tapi sebetulnya bagaimana pesan dari lagunya tuh tersampaikan sama jurinya. Terus sampai segitu ya, musisi Gitu. banget gitu ya. Itu. Jadi emang waktu itu karena komentatornya seperti itu buat saya. Oke. Oh, maksudnya responnya dari Iya, komentar respon lo kayak dari gitu. Kamu harus menyampaikan lagu itu ke audiens itu sesuai apa isi yang dari isi lagu dari itu. lagu tersebut. Dan kamu harus menjadi peran gitu. Ya, jadi kita bawain lagunya tuh bukan misalnya aku bawain lagu Sam Smith, bukan kita niruin Sam Smith, tapi ya Steven yang menyanyikan lagu ini. Oh, berarti Gitu. kamu Karakternya. harus punya karakter, Betul. guys. Jadi kalau pengen lolos ke Indonesia Idol itu sebenarnya karakter lu itu harus tebal. Iya. Nggak boleh nyontek Orang lain. Orang Mungkin lain. teknik vokal atau Nah, itu teknik bebas. ya atau stage edge kita. Terus Itu apa itu stage edge itu waktu kita di panggung performs itu bagaimana cara kita body language-nya, tatapan matanya, Oh, pembawaan. konteks ke Ya, penonton. jadi kayak gimana. pembawaan kita. Oh gitu, sampai dipelajarin gitu ya? Pasti. Oh berarti pas di karantina ada pelatih, ada coach-coachnya gitu ya? Waktu di karantina itu kita dilatih untuk ngambil nadanya, jadi ya kayak gitu, diarah-arahin. Yang aku bilang di hari pertama di briefing. Gila. Berarti di situ lo first time dari Banyuwangi lagi. Banyuwangi kayaknya paling desa ya aku tuh. Oh, iyalah Banyuwangi. Pojok. Itu bangga banget itu. Bangga banget. Langsung Mas. punya cewek waktu itu pasti. Itu ya, waktu itu aku SMA, masih SMA sih Mas. Gak boleh pacaran. Oh nggak boleh. Belajar guys, jangan pacaran. Ini contohnya Steve nih. Jadi kalau belajar. Oh. Di saat dia ada cobaan berkesempatan menunjukkan karirnya dan dia berangkat ke Jakarta, guys. Dan itu lo orang tua ikut nggak pas? Enggak. Cuman satu orang doang. Cuma peserta aja, Dari kontestan Belimbing aja. Sari langsung Betul, Soekarno-Hatta. karena kan di Banyuwangi udah ada Bandara Belimbing Sari, jadi Oh, langsung iyalah. pas promosi juga. Sama guys, tiap Banyuwangi. Banyuwangi kita guys. Sekampung sama nenek gua. Oh, neneknya di Banyuwangi? Oh, udah almarhum, cuman keluarga besar di sana semua. Oke. Bangurjo kan. Bangurjo bener Pak. Podotan kan. Loh, kok tahu, Mas? Iyalah. Kan pasti udah googling. Oh, googling. Steve. Steve. Kok tukang teh botol ternyata bukan lu gitu. Ini yang Bukan saya, Jakarta. bukan. Oke, ada pertanyaan lagi nih Steve. Apa tuh? Mas audisi saingan terberat lu siapa? Jadi waktu itu dari awal aku sebenarnya udah gugup. Jadi waktu itu dimasukin salah satu grup. Di batch aku itu ada juga yang namanya sekarang jadi winernya itu Rimar Kalista. Rimar Kalista. Indonesian Idol yang pemenang winner 2020. Itu. Jadi waktu aku lihat, aduh, ada Kak Rimar ini udah pasti nih. Itu udah kayak Nggak lolos nih, kalau lolos. Iya, aku udah mikir overthinking ya, mungkin Yeah. karena pertama kali dan aku nggak punya pengalaman seperti apa yang seperti mereka udah ikutin ajang-ajang lainnya, nasional lainnya. Jadi aku agak nervous juga, ya itu sih menurut aku yang saingan terberat. Rimar Kalista. Itu tapi suaranya tapi keren. dia emang jadi juara ya kan jadi juara. Dan ternyata yang diparnoin, yang dinervesin sama dia, musuh saingan terberat, jadi juara. Berarti betul. lo benar. Berarti lo udah berasa kan gitu kan. Betul banget. Jadi ini guys, kita tanya lagi. Dia kan suaranya enak banget tuh. Suara lo enak banget. Puji Tuhan, Lo terima pasti kasih. dulunya pengalaman nyanyinya itu di masa sekolah itu pernah nggak sih
lo nyanyi di kafe, Oh. diajakin band-band Mm-mm. buat kalau bahasa Jakarta itu ngejablay. Ngejamming dong. Kalau anak-anak Jakarta ngejablay Ngejablay. berarti jadi additional player Oh atau iya. Lu Siap. gitu ya? Ya. Jadi aku waktu dulu itu pertama kali aku tuh mulai ngejamming di SMA kelas 2 sebetulnya. Jadi saat terbentuk band, kan aku mulai hobi band itu di SMA Kak. Dari SMA, cuman emang nyanyinya dari kecil. Dari Cuman kecil. untuk melatih ke depan-depannya, Ya untuk apa? di panggung Ya di apa-apa panggung itu SMA. dari SMA. Karena kan emang SMA kita udah mulai ya beranilah untuk tampil apalagi di depan banyak orang gitu kan. Nah itu aku mulai ikut band di SMA. Terus habis Ya. itu mulai ngisi-ngisi Kak di kafe. Jadi aku mulai kayak daftarin band aku. Iya. Berarti bentuk band dulu, Betul latihan banget. dulu. Iya, itu. Kirain yang band ada band profesional buat regular. Nah, itu ada dulu ceritanya, yang ini dulu ya, yang ini Nah, dulu, jadi dulu. setelah itu terbentuk band kan. Jadi kita masukin kayak portofolio kita ke kafe tersebut, akhirnya ya udah di ACC dilihat video kita. Ya, nah, kan habis itu, lah. nah, habis Ya. itu oke, di calling akhirnya kita jamming. Nah, dari situ mulai terbentuk akhirnya punya nama dan akhirnya dari situ ada beberapa band-band yang manggil aku juga. Oke. Gitu. Oh betul lu nih. Gitu. Ya gitu. Jadi misalnya collab, Ya. kayak gitu saya dipanggil. Terus abis itu kita nyanyi juga di wedding. Wedding juga. Bener. Sunatan juga. Sunatan jarang sih. Serius. Kalau biasanya kan sunatan kalau di Banyuwangi kan ya, ada. itu lebih ke mungkin Jaranan. elektor gak sih Mas? Jaranan. Iya. Jadi Steve ini denger katanya dulu ikut kuda lumping kan enggak kan? Enggak, itu jaranan. Itu kesenian Jawa itu. Kuda lumping. Jaranan kalau jaranan. Kalau jaranan di kampung di Banyuwangi itu yang terkenal Seblang Mas. Oh Seblang. Seblang apa? Cari orang Banyuwangi. Katanya orang Banyuwangi. Enggak Seblang apa? Seblang oleh Sari. Jadi itu jaranan Butongi. budaya Banyuwangi. Budaya. Ya, budaya Banyuwangi. Ya, masih nggak ada kan santet Banyuwangi kan nggak ada. Wah, enggak. Itu Banyuwangi itu udah nggak ada guys. Udah nggak ada guys. Itu Ya, jangan percaya ya. Sekarang tuh Banyuwangi tempat wisatanya bagus-bagus pokoknya. Sebutin dong promo Banyuwangi. Boleh. Iya, boleh. Ini anak-anak kemarin habis dari Bali mau ke Banyuwangi. Lah, yang sono kena stroke itu yang saudaranya. Terus nggak jadi langsung ke sini. Serius, sebenarnya mau ke Banyuwangi. Oke. Serius, coba sebutin. Pelengkung masih keren nggak pelengkung? Oh, masih bagus. Apa sih namanya pelengkung? Jilen. Oh, Jilen. Ya, Jilen itu jadi salah satu pantai yang ada di Banyuwangi. Jadi dia itu pantai yang biasa digunakan untuk surfing. Para atlet surfing. Terakhir udah internasional loh. Iya, kan dikontrak sama Quicksilver waktu itu ya. Bener banget. Nah, gua ke situ. Betul. Terus habis itu ada Kawah Ijen. Ijen Carter. Blue Fire. Cuman ada 2 di dunia. Yang kedua ada di Indonesia itu Banyuwangi. Jadi bangga banget sih jadi anak Banyuwangi. Pelengkung itu ombak terbesar nomor 3 di dunia guys. Betul. Di Banyuwangi guys. Ya jadi masih banyak lagi. Banyak pokoknya. Ya nanti calling kita. Kerjakan Banyuwangi. Itu lagu daerah. Tahu nggak kan? Wah udah ngerbau aja lihat kameramennya ngerbau. Oke guys, kita tanya lagi. Ada lagi nih. Boleh. Dengar mau bikin single religi nih ya. Oke, ya jadi berhubung papa mama itu tergabung dalam suatu komunitas di gereja juga. Ya, jadi aku emang disuruh untuk membuat single dan waktu itu ada temen angkatan aku yang mungkin sekarang udah almarhum, Melita dan Melisa Sidabutar. Innalillahi. Itu dia pernah membuat lagu dan itu enggak lagu rohani. Jadi aku akhirnya terinspirasi gitu loh. Kenapa kok terinspirasi? Tadi terinspirasi. Oh iya, makanya Mas. Terinspirasi. Jadi dari mereka, jadi aku pengen membuat lagu itu juga karena emang keinginan papa mama juga kan. Gitu sih. Kalau religi itu nyontek mungkin dari Alkitab. Iya betul. Ya. Jadi kayak ada beberapa ayat Alkitab yang kita ambil. Iya, terus habis itu nanti diimprove lagi sama kata-kata kalimat kita. Gitu. Berarti udah jago ya bikin lagu ya?
Ya, Ini mau bikin puji- sendiri kan? dikit-dikit. Benar. Mau bikin sendiri kan, Betul. konsep sendiri. Iya, Berarti konsep secara sendiri. lirik udah siap. Apa secara materinya udah siap belum? Mungkin kalau dari iman udah siap ya, tapi Iman. kalau dari lirik belum. Ini beriman banget loh, Steve ini beriman banget guys. Sering ke gereja dia. Betul. Makanya soalnya banyak temanku yang kalau anak-anak gereja itu Hmm. pasti nyanyinya jago-jago. Eh, Dan ini salah satunya ini dan Terima UKK kasih. itu lagi guys gitu. Berarti apa buat lagu rohani ini udah siap materinya, Materinya udah siap. udah siap. Cuman emang Tinggal- perlu dikemas lagi biar lebih apa ya istilahnya tuh biar lebih terenyuh lagi. Oke. Yang ngomong siapa? Temenmu yang Teman yang lagu iya, itu? tapi pengennya beda komposer lagi sih Kak. Yang Karena kan Bangun Rejo itu? iya, Oh, anak Bangun Rejo. Rejo? Bangun. Iya Bangun. Blok Agung. Blok Agung. Jadi Blok Agung ada itu. Itu ada salah satu desa di Banyuwangi. di Banyuwangi, terus Blok Agung, dan dekat tempatnya Mbak Yai Safaat. Siapa Lo itu? nggak tahu? Yang punya pesantren Blok Agung. Oh, Kalau aku Banyuwangi. sering ke pesantrennya. Iya. Kalau kamu kan ke gerejanya kan. Hmm, Kita itu best friend ya. Gua langsung ntar minta kontaknya dia loh. bener. Oke, ada pertanyaan lagi Oke, ya. apa tuh? Lu kan tinggal di Banyuwangi nih. Lagi ada acara apa ke Jakarta? Oke, jadi ceritanya itu yang karena aku kan tadi bilang aku tergabung dalam komunitas gereja, ya Oke. kan. Nah, jadi di tanggal 2 Juli kemarin, Oh. bulan Juli kan, sampai tanggal 6 itu aku ada suatu event di Sentul Bogor. Oh, Sentul Bogor. Balapan? Betul, bukan dong. Oh enggak, soalnya Sentul itu image-nya balapan ya guys ya. Soalnya itu disuruh pengajian malah ke Sentul itu kurang Oh. ajar itu. Sutradaranya itu. Gitu. Pablo. Jadi dari situ akhirnya ya udah main-main di Jakarta. Oke, berarti Jadi ini emang bukan selain stay acara Jakarta. gereja, Ya. seluruh Indonesia apa cuman Itu dari 4 benua. Ada yang dari beberapa kayak kota juga dari Afrika, ada Netherlands, ada. berarti rame banget tuh. Rame. Berarti kayak acara yang waktu itu Kurang lebih 11.000 orang. gereja-gereja Iya, empat benua itu ke Se-Asia. Sentul semua. Sentul. Rame banget tuh. Tapi berarti. kan itu ada perwakilannya. Oh, perwakilan. Betul. Soalnya waktu itu pernah gua pas lari ke Senayan ada acara gereja itu pas tahun baru kemarin. Ah. Mau tahun baru. Banyak. Banyak kan? Banyak Iya, pas emang. lari itu banyak. Emang itu mungkin tempatnya Tipikal acaranya. waktu itu bener-bener buset orang Luar. kecil-kecil terus bawa lilin semua kan. Oh ya, itu Buset, Malam keren Kudus sih. banget, Itu namanya Malam Kudus. Bos. Apa? Malam Kudus. Oh iya pas mau tahun baru. mau tahun baru. Semua Bener banget. ini orang gua lari-lari kok pada orang Bawa lilin. rapi, nggak taunya pada temanku yang Nasrani Mm-mm. bilang itu ada acara apa gitu waktu itu. Iya. Nggak datang waktu itu ya? Enggak, kalau itu enggak. Oh gimana sih? Itu di Banyuwangi Oh, sendiri, di Banyuwangi sendiri ya. Betul. Ini yang di Jakarta. Di Jakarta sendiri. Banyak banget sih. Berarti kamu tuh seseorang yang beriman banget ya selain penyanyi itu ya. Ya, bisa dibilang setengah-setengah lah. Nggak pengen gitu Seimbang. cita-citanya kuliah lagi terus pengen jadi pastor gitu. Jadi Bapak apa pastor? Ini ya Bapak apa pastor sih kalau yang Bapak pendeta. pendeta ya? Iya. Nggak pengen jadi. Nah, itu masih apa ya? Masih Imannya ngerancang masih. karir dulu lah. Oh karir Iya, dulu. karir Kan dulu. bisa itu ntar pas maunya masa Pasti tua, bisa, ntar bisa. kan ada sekolahnya lagi kalau nggak Iya, salah kan? betul. Ada Buat sekolahnya. mengkaji Alkitab itu tafsirnya Iya. atau apa gitu kan? Jadi kayak apa ya? Bukan pengajian, Mas. Apa? Pesantren. Pesantren lah. Iya, kayak kayak pesantren gitu. Gua walaupun muslim tahu guys Alkitab temen gua itu banyak gitu. Oke, Oke. ada pertanyaan lagi nih Apa tuh? buat si Steve nih. Selain nyanyi, Ya. lo ada di pekerjaan lain nggak? Ada. Apa coba? Gitu. Nah, jadi ceritanya ini aku ceritain dulu ya. Nah, jadi aku tuh karena hobi bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Setelah itu aku ke kampung Inggris, Kak. Yang ada di Kediri, Pare. Kediri. I know. Nah, setelah itu aku ngajar di sana. Itu selama 2 tahun. 1 tahun. To hear you student in Yeah, Kediri. of course. Oke. Can you speak English first? Ya. Jadi waktu itu aku di Pare 2 tahun. Ya. 1 tahun. Setelah itu hampir 2 tahunan lah. Dan aku ngajar di sana.
Jadi belajar setelah belajar. Berarti jadi relawan ngajar di Kediri. Ya, setelah itu baru zaman Covid. Ya. Nah, abis itu balik deh. Balik ke Banyuwangi. Baru ngajar di sekolah. Oh, di sekolah. Iya, kakak tahu Jajak nggak? Kota Jajak. Ya, di situ. Bukan Jajak, teman-teman. Ya. Jadi ada salah satu kota lah di Banyuwangi namanya Jajak. Kota kecil, guys, kota kecil yang ada terminalnya. Terus ada bakso Harto yang enak banget itu. Betul banget. Ingat lah orang-orang situ gimana sih. Betul di situ. Terus habis itu, di Jajak itu. Iya, di Jajak itu. Jadi guru SD. Jadi guru di swasta kan itu sekolah Katolik. Oh, sekolah Katolik. Iya, di situ. Jadi sambil guru bahasa Inggris gitu. Guru bahasa Inggris ya, ngajar kelas 1 2 3. Gitu. Jadi bukan ngajar yang grammar tapi kita lebih ngajarin basicnya. Jadi gitu. You and me, you and we and me and you and me. Thank you. If you know me, I know you. Yeah. We will Sam. Yes, we'll Sam. Yes. You fucking stupid. Ya. Parah lu. Berarti nggak mengajarkan bahasa yang seleng-seleng gitu ya? Enggak. Itu kan kalau misalnya bahasa seleng itu. What I'm doing gitu mamanya kan gitu. Enggak, kan anak sekolah. Oh, masa nanti kalau digituin nanti pulang ke bapaknya, lu fucking motherfucker kan nggak mungkin juga kan. Baik bisikin aja kalau murid-murid yang SD itu. Ntar kalau ketemu kap, your dick gitu. Itu apa ya? Your dick pic itu apa artinya? Sensor. Soalnya dia anak gereja, guys. Tepuk tangan dulu dong buat Steve Samuel. Gila sih. Dia selain nyanyi bahasa Inggris juga. Iya, terus aku juga guru vokal di situ. Guru vokal juga. Jadi kan ada ekstrakurikulernya, teman-teman. Nah, ekstrakurikulernya aku ngajar vokal. Ternyata dia itu juga guru bahasa Inggris yang canggih di sekolah SD itu, guys gitu. Ternyata lo guru vokal juga. Iya, jadi selain aku ngajar bahasa Inggris, jadi aku juga tuh guru vokal, teman-teman. Gitu. Jadi ada salah satu ekstrakurikuler, ya kan. Jadi kan di sekolah pasti ada ekstrakurikuler musik, terus ekstrakurikuler itu pelajaran. Pelajaran juga. Jadi untuk ekstra lagi untuk apa yang mereka mau ikutin gitu. Nah, terus di vokalnya aku yang menjadi guru tersebut. Itu ngajarnya gimana itu? Jadi ngajarnya itu basic vokal. Jadi contohnya dalam artian kita vokal itu kan kita harus tahu yang pertama tuh ada dua dulu Kak. Apa itu? Pitch sama tempo. Pitch dan tempo. Jadi kenapa pitch sama tempo? Jadi pitch itu untuk mengetahui nada kita. Jadi do re mi fa sol la si do. Itu orang-orang kan harus memahami tangga nada. Setelah itu tempo. Tempo itu ada yang ballad, ada yang upbeat. Kalau ballad kan kalau yang upbeat kan nah, jadi harus ada ritmenya, temponya. Setelah itu kita belajar ke pernafasan. Nanti cara bernyanyi diafragma seperti apa. Nah, nanti dari situ baru kita belajar tentang improvisasi, riff and run, apa segala macem gitu. Riff and run itu apa sih? Riff and run misalnya aku untuk kamu. Jadi ada improvisasinya. Nah, gitu. Berarti cengkok-cengkok lah istilahnya. Suara yang meliuk-liuk gitu. Ya, suara yang meliuk-liuk. Dangdut gitu kan. Kamu. Nah, gitu ya. Bener banget. Itu awalnya itu kan itu anak masih kecil-kecil kan. Oh, ini buat SD dan SMP. Itu lo ajarinnya pertama ya dari bawah. Jadi benar-benar basic dan apa ya? Mereka misalnya jadi aku kategoriin Kak. Jadi misalnya ada yang emang udah bisa bernyanyi, ada yang mungkin dia paham nada tapi dia susah untuk dalam pernafasannya, terus ngatur temponya, ya seperti itu. Jadi emang harus dikategoriin dulu, gitu. Jadi biar kita ngajarinnya enak. Gila. Tepuk tangan dong, dia ternyata guru vokal loh. Gila. Gue gak nyangka loh kalau guru vokal tuh. Gak kelihatan. Soalnya ya ada temenku tuh yang mirip kamu tuh jualan teh botol. Ya bener. sorry bercanda. Aman. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, apa tuh? Kita mau perdalam nih lagu kamu yang tadi judulnya yang apa? Senyum Terakhir. Senyum Terakhir itu siapa yang bikin lirik, ciptaannya siapa? Ya, jadi gini teman-teman. Jadi Senyum Terakhir itu aku ciptain sendiri. Cuman emang komposernya itu aku minta tolong temen aku.
gitu yang aku bilang anak Blok Agung. Blok Agung. Betul. Nah, jadi Namanya siapa nggak apa? Kak Edo Arifin Nando, terima kasih banyak. Terima kasih. Keren, Ya, keren, keren. terima kasih. Lagunya keren. Nah, dan untuk liriknya emang aku. Jadi Senyum Terakhir itu sebetulnya bukan hanya lagu cinta, Kak. Oh, bukan lagu cinta. Bukan hanya lagu cinta. Jadi itu emang aku buatnya universal. Jadi kan liriknya tentang Coba. oh Tuhan katakan pada dirinya. Jadi itu mengisahkan kita tuh ditinggal sama seseorang yang udah pergi untuk selamanya sebetulnya. Wah. Dan senyum keren, terakhir putus loh. bukan. Jadi senyum terakhir itu hanya kayak misalnya kenangan yang selama ini dia hanya bisa melihat senyum terakhir waktu dia udah nggak ada, dan senyum terakhirnya dia itu jadi kenangan memoris dalam hidupnya. Dalam juga ya. Gitu. Itu Jadi aku nyiptainnya misalnya itu sedih sih. Waktu itu Kenapa ini almarhum Opa. Oke, Opa. Almarhum Opa itu Opa. kakek. Kakek, ya kakek. Itu jadi menceritakan lagu itu jadi apa ya, kenangan dulu waktu gendong cucunya, ngerawat Lu cucunya. digendong gitu. Jadi Digendong dibuang gitu. Terus? mati dong kalau digendong dibawa. Biar nggak tegang. Iya. Nah, terus habis itu aku membuatkan lagu itu juga teringat di sosok dia gitu. Dan aku juga terinspirasi kalau misalnya lagu ini biar bukan untuk lagu putus cinta doang, tapi kita ditinggalkan Kehilangan. bukan hanya dia meninggal dunia atau kehilangan, tapi lebih benar-benar kayak kehilangan sesosok orang yang kita sayang, yang kita pengen kayak sesaat aja gitu, gue pengen lihat senyum terakhir lu gitu. Gua kirain dari lagu tadi lo nyanyi itu gue bayangin kalau gua putus. Nah, bisa Terus bisa juga. Tapi emang universal, Ya, guys. Lo mau universal. menafsirkan Betul. kemana aja boleh. Canggih juga kata-katanya juga nggak Nggak selalu melulu tentang cinta. Nggak langsung ke situ gitu, nggak gitu. Jadi gua kirain wah putus nih, gua teringat senyuman lo kayak gini-gini. Nggak taunya lo bayangin kakek lo. Iya. Wah kurang ajar misalnya. Keren dia. Tapi bagus lo lagunya itu. Terima kasih. Itu lo bikin berapa hari itu bikinnya apa lo tulis lirik itu sehari ini? Jadi aku bikinnya hati-hati itu banget. 2 hari sih kayaknya. Lah, serius? Nulis liriknya kan gampang banget nulis lirik. Nulis lirik habis itu cuman nadanya aja yang agak bingung-bingung mau Nah, ini gimana. ada dua apa tipikal nih. Hmm, Ada yang lirik itu susah, nada gampang. iya, Kalau di lo nada yang susah, lirik gampang. lirik. Jadi misalnya kita, kalau aku tuh gini sih Kak, buat lagu tuh konsepnya mau kayak gimana. Setelah konsepnya mau kayak gimana, kita tulis liriknya dulu. Nah setelah tulis liriknya pasti kan ada misalnya kayak nulis, tahu gak sih kayak pantun? Iya, Atau puisi, ya, puisi deh. Saca ya itu. Ya atau puisi. Iya, saca. Nah jadi kita nulisnya emang masih kasaran kalimatnya. Masih nulis misalnya gimana ditulis itu, habis itu kita baca dulu. Ini kata ini diganti ini deh biar nyambung. Oh biar I ketemu I. Iya, kayak gitu. Apa jadi sih namanya kayak gitu? Rima. Bener. Keren banget Kak. Dulunya pabrik tahu tapi paham rima ya. Terus habis itu dari situ aku baru mulai cari instrumen. Jadi instrumennya itu belajar dikit pakai piano. Gitu. Piano. Jadi cari bukan piano, keyboard ya. Keyboard. Beda kalau piano kan yang besar itu ya. Piano, ya. Kalau gitu ya. Langsung aja kita tes coba nih ya. Boleh. Kita kasih Apa? Ya. Gua kasih chord. Lu mau temanya apa nih? Boleh. Tema apa nih? Tema apa? Cinta, kehidupan, apa? Bebas. Cinta Oke. ya? Cinta Lu boleh. pernah jatuh cinta gak sih? Pernah lah. Serius? Kapan terakhir? Nah, udah lama. Lah, udah lama guys. Udah berapa tahun gak bercinta? Sebetulnya bercinta. Pak Guru gimana sih Pak Guru? Bercinta tuh kan kita cinta sesama orang, semua manusia, papa mama pasti ada kan. Cuman kalau hubungan serius ya mungkin belum. Umurnya juga berapa sih umur? Masih 17 tahun enggak? Serius? Enggak, 23 tahun. 23. Percaya, prank aja teman-teman. Prestasi yang ini. Sekarang kita tes aja guys. Oke, boleh. Lagu cinta kayak jatuh cinta pada pertama ya. Ya. Boleh ya. Gua kasih. Misalnya kita ketemu di SCWD lah. Saat pertama ku melihat dirimu, bergetar hati terasa
matamu, bibirmu, rambutmu, tengkuk, tubuhmu mempesona, membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Ku melihat dirimu berjalan di SCBD sambil membawa cilok. Oh, ku ingin berkenalan dengan dirimu tapi ku malu. Oh, tapi ku jatuh cinta pada dirimu. Gila. Tuhan kasih kode langsung kayak gitu ya. Terima kasih. Sakti, gue bangga jadi Banyuwangi. tetangga lu Banyuwangi, guys. Banyuwangi. No, orang Banyuwangi ada yang kayak gitu itu loh. Buset, untung loh jadi penyanyi ya. Ya untung gak jadi tukang bakso ya. Aduh. Gue tuh pengen ngecengin tapi gue masih banyak salutnya sama dia gitu loh guys. Terima Jadi kasih. nggak enak. Gak apa-apa. Nggak, orang seperti Anda itu nggak pantas buat dibully. Pantasnya dibuat. Ya, Ya, sama aja. Remis sih sebenarnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, apa tuh Kak? Oke. Kepikiran nggak sih mau Kepikiran. pindah genre gitu? Pikiran Ini pindah saya suara genre. jazz. Mm. Sebenarnya jazz ya? Iya, Emang benar. suara jazz ya? Jadi awalnya kan aku tadi bilang best performance yang jazz festival. Iya, Banyuwangi. yang di Nah, Banyuwangi itu ya. awalnya genreku adalah pop. Oh, Ya, setelah aku ikut student jazz itu dan jadi best performers, aku akhirnya mulai menekuni jazz. Dan waktu itu ini Kak tahu nggak Beat Jazz sama Ijen Summer Jazz waktu itu ada Iya, bintang lama tamunya itu. tuh Iqmal Tobing, Iqmal terus Tobing, pernah satu panggung drummer. sama Vina Panduwinata Vina juga. Panduwinata. Benar. Oma Vina Panduwinata. Betul. ya. Terus waktu itu sama Tulus zamannya jadi. Tulus. Jadi tapi aku di openingnya. Karena kan kita pemenang dari Student Jazz Festival, untuk para pemenang itu Lu juara dijadikan ya itu? best performance. Gila, tepuk tangan dong. Gak nyangka loh. Seperti Steve bisa juara, tapi emang keren gitu loh kan. Kalau Terima kasih. banyak saingannya lo mah, pasti yang juara lo kan. The best, perut gede, ya kan. Ya. Terus lo pas di Iya. itu Mau gimana? pindah genrenya mungkin aku pengennya tuh agak blues tapi apa ya, rock gitu loh. Oh, rock. Karena sebetulnya apa ya, genre yang menurut aku sekarang sulit itu adalah rock. Rock tapi di blues ini tuh kan keren kan. Tapi masuk juga sih lo ya. Iya. Mungkin karena timbre suara, karakter suaraku agak serak-serak. Iya, ada seraknya. Makanya aku pengennya belajarin di situ. Suara lo gitu itu sering suara perut ya. Kan kita emang nyanyi harus pakai suara perut. Iya kan ada yang dominan di Gitu leher ya, bener-bener. Kumur-kumur. Itu si Uban tuh kalau nyanyi itu Suara perut dada. juga. Bon, lo nyanyi Bon. Gitu. Gak taunya pup. Gak biar buat selingan aja. Iya, ini ya. bener-bener. Berarti lo nggak pengennya itu di rock ya kepengennya. Ya pengen Lalu- blues rock. Kayak gitu. When I see you smile. Nah, kan? Dadadadad, gitu aja taunya. Buset, ya tapi Biar seraknya sih karena setuju emang ada gua. seraknya gitu sih. Rocker bukan Manusia. gitu. Itu tinggi banget loh, bisa loh. Soalnya suaranya Candil itu juga Tapi kayaknya Sebenarnya- kalau buat nuruin legend Candil susah sih. Dia karakternya Itu legend banget, benar. karakter Iya, banget sih, karakter Kak Candil banget, sih. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi. Apalagi tuh? Siapa sih inspirasi lo di dunia ini? Siapa? Oke, jadi aku tuh influence aku tuh sebetulnya almarhum Glenn Fredly. Betul. Itu. Apalagi sama-sama dari Ambon toh. Ya, Ambon. Kata orang timur ini. Margalo apa sih? Aku Margaku Lila Tobur. Tobu. Betul. Jadi itu di Maluku Tenggara di Semelak Kitualnya gitu. Oh, Iya. aslinya orang situ ya. Betul. Tapi lahir di Banyuwangi. Betul sekali. Ini marganya Lele Dumbo ini. Ya, agak beda juga ya. Lele Dumbo itu Lele- lele yang gede itu kalau di Banyuwangi. Jumbo, lele jumbo, Iya. lele jumbo. Jumbo apa Dumbo sih? Jumbo. Saya kalau di Dumbo. Banyuwangi Dumbo deh, bukan Jumbo deh. Oh iya, Dumbo. Iya. Makanya siapa terus siapa lagi? Em,
Kalau dari Luar negeri luar mungkin Adele sih, lagu-lagu Adele. Adele, cewek malahan ya. Lagu Adele sama lagu-lagu betul. Buset. Dan aku waktu sekarang tuh mungkin lagi belajar lagu-lagu apa namanya? Diva-diva gitu, Kak. Jadi kayak misalnya Sarah for Love, Listen gitu-gitu. suka Karena itu? kan waktu ikut idol kan kita emang harus Iya, lagu-lagu seperti itu. harus. Iya, benar banget. Lo harus di mana aja ya. Jadi kalau menurut aku kita sebagai penyanyi kita jangan stuck pada genre yang itu aja, teman-teman. Jadi kita harus bisa belajar genre lain. Misalnya contoh kita dipanggil untuk jadi wedding singer nih, ya kan? Iya, Nah, benar. terus abis itu klien kita pengen, aku mau dong bawa kamu nanti di sesi pertama kamu main lagu genre ini, nanti di sesi kedua jazz, tiba-tiba blues rock. Nah, sedangkan kita genre dangdut. Nah, kan bingung. Jadi makanya dari itu kalau bisa dipelajari semuanya, walaupun nggak paten kali. Nggak menguasai banget. Ya, gitu nggak kan. menguasai banget, tapi setidaknya kita paham lah. Iya, tahu gitu. Itu wajaran yang bagus, guys. Jadi jangan merasa puas, lo anak pop aja. Betul. Kalau emang waktu lo bisa buat mempelajari yang lain gitu. Karena Benar. itu akan nggak dites ya. Cuman lo pasti ada ntar momen kayak gitu tadi. Karena Betul. lo dulu reguleran ya. Iya, Makanya benar-benar. lo bisa memelah, wah genre apa ini. Perbankan lagu. Jadi kita harus Perbankan banyak lagu juga gitu. Iya. Karena kan kita nggak ngerti tiba-tiba, aku suka lagu ini. Nah, jadi harus benar-benar emang banyak ngulik. Jadi dan jangan pernah capek untuk belajar, teman-teman gitu. Jangan cepet puas intinya. Dulunya lo berarti kan ngulik terus Iya, lagu betul. terus gitu kan. Oke, tepuk tangan dong. Jadi sekarang pertanyaannya gini, Apa tuh? apa namanya, lo itu lebih suka jadi guru atau jadi penyanyi coba? Oke, kalau dibilang untuk milih, karena kemarin itu menurut aku guru itu sebetulnya lebih ke kayak pengabdian sih, Kak, menurut aku. Oh, guru pengabdian. Iya, kalau menurut Kan aku digaji. iya tadi cuman Pegawai negeri jatuhnya. enggak Honorer. honorer. Cuman kan aku merasa kayak karena kan itu di sekolah Kristen juga. Jadi aku Oh, oke. lebih ke kayak apa ya? Ibadah menolong nih ya? lah. Ya, ibadah. Jadi kayak punya pengabdian menurut aku. Pengabdian. Jadi kalau misalnya untuk lebih milih untuk karirnya ya penyanyi. Penyanyi ya. Kalau ada kesempatan buat nyanyi, Betul. kan kemarin idol kan nggak lolos tuh ya. Pengen nggak kalau ada idol lagi lo mau coba lagi? Pengen, doain ya. Nggak usah nunggu di invite, tapi lo Iya. langsung set gitu. Kan kemarin bonus di invite tuh sama Bener. dari pihak ini. Pengen juga ya? Nggak pengen nyoba kayak yang lain audisi kan banyak kan? Betul. Yang Sebetulnya tahun kemarin apa itu? The Voice apa X Factor ya? Yang merah itu. Oh, X Factor. Ya, X Itu Factor. Pernah. Kemarin itu di Surabaya. Di Surabaya. Syuting bareng sama Kak Danar. Oh, Danar. Oh, Danar kemarin dari Oh, kemarin ya di Oh, sini? iya. Waktu di Surabaya. Eh, Dan waktu itu juga invitation juga. iya, Danar di mana? Aku. Oh, pas di Surabaya Iya. itu. Jadi gini Kak, kadang kontestan yang udah pernah ikut suatu ajang, mereka namanya tuh udah ada di listnya. Oh, Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada ini, tinggal di calling lagi. tinggal di calling ya. Suka-suka panitia berarti itu ya. Iya kan? Ya lebih ke keberuntungan gak sih? Laki. Iya sih, keberuntungan juga sih. Maksudnya kalau panitia konsep, wah ini Anak ini berkembang nih. Misalnya dia karena kan mereka pasti punya sosial media, kita kan pasti semua punya sosial media kan, dan makanya itu pentingnya kita misalnya kalau penyanyi cover lagu atau kita berkarya, dan itu akan terus dilihat gitu. Oh, anak ini mau belajar nih, oh anak ini berkembang nih. Nah, itu berarti bisa. ngoper lagu juga cover lagu. buat konten-konten. Betul, gitu jangan lupa juga. dicek ya guys Instagram. Ya, IG lo apa sih bilang? Stephen_SSL. Oke. Stephen_SSL. TEV. S, Sasa ya, bukan X. Ya, SSL. Jadi lo masih sering ya buat ngisi kekosongan gitu ya? Kekosongan hati. Gua kulik nih hati, masalah hati. Lu pernah nggak sih jatuh cinta sama cewek? Pernah lah. Iya, maksudnya bentar. Ini belum di situ. Pertanyaannya Dia kayak gitu. Oh, lu ngira gua nggak jatuh cinta sama cewek? Wah, kayak gitu. Enggak. Lu udah pernah nggak ngerasain first love? Kayaknya kalau first love itu jatuhnya cinta monyet ya. Karena aku pertama kali pacaran tuh kelas 5 SD. Itu penafsiran first love itu nggak yang itu sebenarnya. Oh, Tapi nggak apa. gimana? Ceritain dulu. Jadi kalau
Tapi SD itu, SD. SD, tapi aku sayang banget sama orang ini. Oke. Bahkan kita udah ngomong satu sama lain ke aku sampai kalau jemput dia ke sekolah, Bu, pacarku mana kayak gitu. Padahal masih SD kelas 5 loh. Temenan, padahal temenan itu ya. Padahal Tapi kelas udah 5 loh. Iya, Iya. kelas SD. Dan aku ngomong ke mamaku juga kalau aku Sampai sekarang pacaran masih sama hubungan? dia. Enggak, Dia udah Udah menikah. tripod. dia udah menikah. Oh, udah menikah. Udah Oh, menikah. istri orang ya, udah ya. Udah nggak mungkin Tapi kan? enggak bersa. Oh iya, kalau udah istri orang sih Ya kalau nggak udah- mungkin juga. Iya sih, iya. SD teman SD. Si kucil. Ya lah, cuman apa namanya? Cuman giniin doang aja udah seneng udah. Iya, wis. Ya kan? Bangga. Enggak buat setelah SD gitu pas masa SMA. Mungkin waktu pertama kali itu SMA kelas 1 sih, Kak. SMA kelas 1 pernah SMA pacaran. kelas 1. Itu sampai sekarang Mengakui mantan enggak? malah jadi kalau yang ini seru nih kayaknya. Kok jadi cerita ini Loh, sih? nggak apa-apa, musisi itu pasti ada love. Boleh. Nah, kalau yang ini tuh aku kenalnya dia waktu di gereja. Di Dan gereja. papa, Satu server nih ya. ya papaku itu kan yang tadi aku bilang pendeta, papanya dia pendeta. Jadi kita emang udah kenal. Oh, mau dijodohin nih. Nah, Sebenarnya bukan dijodohin sih, Kak. Apa? Lebih kayak kita nggak bilang kalau kita pacaran dulu. Oke. Akhirnya ketahuan karena setiap waktu ke gerejanya dia aku selalu minta ikut. Dan waktu dia ke gerejaku dia selalu minta ikut. Nah, akhirnya dari situ taulah. Tapi waktu itu sakit hatinya karena dia sama yang lain gitu. Ya anak muda lah, you know. Pas SMA. Iya, jadinya udah Berapa menikah. bulan sama dia berarti? Apa? Berapa bulan? Waktu itu hampir 8 bulan. Hubungan dekat nih. Bukan deket. Tapi ya udah. Ya, tapi tetap waktu dia Patah hati menikah, dong, patah hati dong. menikah pun aku tetap datang. Oh, datang. Nyanyi bahkan di acara pernikahannya. Oh, lu nyanyi? Tetap datang. Tetap datang. Tetap Patah hati? datang, tetap. Patah hati. Ya mau gimana lagi? Serius? Serius. Jadi lagu dong itu? Lagunya Masa Senyum gitu? Terakhir itu gak sih? Senyum terakhir? Enggak. Boleh. Boleh langsung senyum terakhir. Coba. Yang Ini tadi, cuma kita lagu yang tadi sebagai ya, teman-teman ya. Jadi kayak Profesionalisme betul. antar musisi. Berhubung dia udah cerita, dia udah dekat Iya. sama temennya satu SMA. Enggak, ini dia kan udah married kan. Ini Betul. kenang-kenangan dikisah dulu Jadi aja. kalau misalnya kamu lihat ya, tapi kita tetap DM-an sih sebetulnya. Dia ya, ya nggak apa-apa. Orang temenan juga nggak Ya salah temenan, kok. Kak, maaf suaminya. Ini mau kita tes. Lo bayangin dia dulu ketika dia jadi pacar lo. Ya. Aduh, kita jadiin lagu nih. Ini 2 miliar orang loh yang nonton nih, gila. Biar dunia tahu buat cerita anak cucu gitu. Jadi nyiptain lagu buat dia nih. Ya. Ya. Oke. Boleh, let's go. Makasih ya. Malam ini ku sendiri di sini menatap bayanganmu yang menghilang. Oh, terkadang ku rindu hadirmu dalam hidupku, tak terasa kini kau telah pergi tinggalkanku selamanya. Sepi hatiku kehilangan dirimu. Oh Tuhan, katakan dia kembali. Kini terasa hampa diriku saat ku teringat namamu.
Kan ku ingat namamu selalu dalam hatiku. Banyak ngejamnya sama dia, gila. Jadi lagu loh. Sakit hati sih ya. Sakit hati ya. Matanya udah merah, guys. sih. Emang bener, dia itu kalau ngomong, jadi konteksnya itu kita harus dapat feel-nya itu. Sampai merah loh matanya, hampir nangis loh. Ngantuk It's okay, gak sih? it's okay. Oh ngantuk, nggak taunya. Oh alah. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Oke, apa tuh Kak? Oh, yang masa lalu udah tutup. Udah, Dia milih case orang. close, Ini case cuman close. apa namanya? Cuman flashback. Betul. Apa Ya, artinya flashback? flashback itu kita mengingat masa lalu. Jadi ya, tapi yang namanya masa lalu nggak apa-apa sih untuk diingat sesaat. Untuk sesaat mengenang aja sih. Oke. Untuk Oh, jadi pembelajar. itu loh. Stigma kerennya banget deh pokoknya. Terima. Ini ada pertanyaan lagi. Apa tuh Kak? Siapa orang yang paling mendukung lu buat jadi penyanyi? Yang jelas itu diri sendiri sih. Namanya apa Kak? Sebelumnya Pak Mama tuh dukung, cuman nggak gimana ya? Kalau untuk penyanyi, makanya aku bilang tadi pengen religi. Sebenarnya mereka pengen jadi penyanyi, aku tuh ke penyanyi rohani Kak, Oh, bukan pengen. penyanyi yang reguler, Bisa sih, bisa. ya kan? Makanya kalau untuk yang reguler ya diri sendiri. Makanya aku berjuang kadang ya udah, I wanted to be singer gitu. I Tapi wanna to be singer. I wanna to be- Aku kepengen jadi penyanyi lah. ya gitu lah. sini, yes betul. Yes, tos mulu deh. Ke kampung guys gitu. Sekampung bro. Berarti kayak bokap lu nggak pengen kamu bikin album aja deh. Nah, Itu jadi malah nggak ada ya? sebetulnya kalau mendukung tuh pasti mendukung. Apa? Orang tua mana sih yang nggak dukungan? Cuman Iya. emang kalau untuk mereka emang pengennya aku di rohani ya gitu. Karena ya latar belakang orang tua kan. Oke, Yang oke, tadi oke. dia bilang. Banyak gitu sekarang jadi penyanyi. Mm-mm. Tapi entar di saat umur kamu Ya 30 bener. tahun, Nah kamu jadi pastor. itu bener banget. Serius? Bener banget loh yang kakak bilang ini. Wah. Lu Kayak, punya kodam. kamu kenal aku lama gak sih Lu punya kayak kodam? Mau Oke. ngiler guys. Gua sedot lagi. Jadi si Gimana? si Steve ini Ya. bisa ngeliat kodam. Rontek. Enggak. Itu bercanda aja. Bercanda. Biar dulu tuh rahasia aja Iya. gitu ya. Jadi sebenarnya lu suka traveling gak sih? Suka banget malah. Berarti Makanya seneng nih kenapa di sekarang Jakarta. bisa sampai di sini karena aku suka anaknya jalan kan, suka jalan. Tapi selain di Jakarta kemana aja? Maksudnya Lebih sering ke Bali, terus habis itu. Bali mah deket banget. Iya, deket Itu banget, nggak jalan-jalan kan. itu. Tapi aku di Bali keliling Bali, nggak hanya yang ini Enggak aja. cuma di Kuta, Iya, Seninga, enggak. Ngulik. Legian gitu enggak. Jadi aku hampir Bali semua udah aku telusurin. Serius? Negara? Udah lah deket banget Iya, nyebrang. Setelah Jimbaran Gimana? udah, Pantai Pandawa udah, Pandawa. Nusa Penida, terus Kintamani, Kita apalagi Canggu, anjing cinta. Tarik Kecak. Tarik Kecak. udah. Terus Emang di hobinya traveling Denpasar, sama Denpasar aku nggak juga perlu ya. Kalau Denpasar kotanya kan. punya kota. Mungkin lebih ke kalau pegunungan itu daerah Banyuwangi sih Kak. Iya. Iya, Banyuwangi lah. Banyuwangi. pegunungan. Alamnya bagus banget teman-teman. Asli, Itu Banyuwangi asli. mah the best guys. Betul. Lo rasain aja lah ke Ijen dulu. Iya. Blue Fire. Belum Blue Fire. Betul banget. Terus lo anak alam banget ya. traveling Anak senja juga. sih bos. Selain di Bali mana? Paling ya ke Surabaya, terus ke Malang. Oh, lo cuma Jawa Bali doang. Bang? Iya, nggak Yang terlalu yang lain yang jauh. di Belum. apa namanya? Itu apa namanya? Pulau-pulau. Baju itu apa? Pulau Labuan Labuan Bajo. Bajo. Nah itu masih belum sih. Belum. Pengen sih tapi ke sana. Karena Pengen itu ya? tempatnya bagus Mungkin juga. ntar sama istri lu sama anak lu. Amin, bareng-bareng gitu ya. Bareng Pak. Iya, Asik itu traveling, romantis family banget. trip. Family trip. Family trip, maksudnya itu family jalan-jalan, gitu. Soalnya para guys tuh banyak yang nggak bisa bahasa Inggris juga. Makanya kita harus klarifikasi. Yo imen. Oke, ada pertanyaan lagi. Apalagi tuh Kak? Lu juga suka motor-motoran gak sih? Motor custom gitu? Iya, jadi motor custom itu jadi aku Gue punya temen lo di Banyuwangi. Enggal tuh temanku sekelas. oh, Tahu nggak Enggal? Mas Enggal. Enggal tuh temanku sekelas yang sekarang mendunia buat motor custom. Keren banget. Nah, jadi kalau motor custom itu sebetulnya motornya kakak di rumah. Oke. Tapi karena kakak udah bersuami istri, apa sih Diwarisin. ibaratnya?
Udah berumah berkeluarga. tangga, berkeluarga, susah banget. Nah jadinya diwarisin ke aku gitu. Apa Jadi motor apa itu? motor custom apa namanya? Modelnya. Model ini yang kayak Bison. Jadi yang gede. Bukan Oh, Bison. apa sih namanya? Apa Chopper? sih? Apa bukan chopper ya? Justem. Apa kok Justem sih? Jab Iya, style. Jab Style. Jab Style. Oh. Gile. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Jab. Style. Itu keren tuh. Keren Itu sih. loh motor custom tadi tuh kok malah boxing. Iya. Nah itu dan aku akhirnya pakai Terjun. motor itu terjun. Tapi Pernah terjunnya modif-modif? nggak yang kayak bareng-bareng sama teman-teman tuh enggak. Cuman ya paling cuman buat foto-foto habis itu sama jemput-jemput. Banyuwangi itu cantik-cantik loh ceweknya. Manis. Kalau menurut aku Manis ya, nggak bukan cantik. cantik ya. Manis. Kalau aku lebih suka tipe cewek yang manis sih. Iya. Karena- Tapi natural loh, maksudnya nggak terlalu Iya. banyak make up. Opo saiki Sekarang banyak yang make up Mas. iya. Kincu niku abang. Maksudnya Ini dilihat eh, Banyuwangi lihat semua. aduh, maksudnya bibirnya merah tapi cantik. Cantik. Makanya cantik. Iya. Tapi ada temanku itu anak Banyuwangi, ada yang bilang anak Temen apa Banyuwangi. teman? Temen aku. Kalau mantan cuma ada beberapa aja. Beberapanya itu Beberapa 20. itu yang penting lebih dari satu lah. Iya. Ada ya kan. 2 juga boleh dong. Kayak gitu. Boleh. Buat mantan-mantan aku. Semoga kalian bahagia guys. Gue udah bahagia. Gue belum merit loh sampai sekarang itu. Gak apa-apa. Lu kok gak apa-apa? Gue apa-apa. Gimana sih? Siapa tahu setelah ini orang Banyuwangi, Mas, ya, yang orang Banyuwangi ya, langsung dikontak. Nanti diajak ke Jakarta, keliling pakai Vespa. Iya Yoi. benar. Tenang aja itu isu lah. Ntar ada takdirnya sendiri lah. Betul, ada takdirnya sendiri. Tapi kalau ngomongin cewek Banyuwangi ini seru-seru. loh, Akhirnya cewek kita Banyuwangi. ngomongin cewek Banyuwangi ya. Lu pernah nggak sih pacaran yang beda server gitu pernah nggak? Sering. Serius? Aku malah lebih, jadi kalau yang Kristen yang tadi aku bilang, paling cuma 2 kali. Lainnya beda agama semuanya. Beda agama semua. Tapi lu jalanin. Ya gimana, kan sayang. Oke, kalau sayang, ya, tapi kalian sadar nggak sih kalau lo, ntar ini bakalan susah nih buat beda server. Nah itu, jadi karena kan zaman masa pacaran yang masih SMA gimana sih kan belum sampai mengarah sampai ke pernikahan apa segala macam, ya udah jalanin aja. Tapi kalau sekarang pasti harus cari yang seserver. Server kalau buat umur sekarang. Soalnya Iya. kalau dulu itu gue tuh menafsirkan pacaran tuh ya bercinta itu ya Harus. ngentot. Maksudnya apa namanya kawan-kawanan gitu loh. Itu kalau Iya. lo ke situ nggak sih? Hah? Kalau lo ke situ nggak sih? Belum sih, Belum ya. belum. Dan Ya dia nanti juga aja buruk, guys. next. Guru nggak enak ini mati kekat ini ya. Ya guru gue lupa di gua guru nggak mungkin tayang walaupun di ya. Oke lah ya. Oke sekarang pertanyaan selanjutnya Apa tuh? next project mau Next project bener banget Kak. Jadi next project aku nih teman-teman, aku pengen bikin single lagi sih sebetulnya. Tapi kan kalau yang tadi senyum terakhir tuh ballad genrenya. Nah kalau sekarang aku pengen bikin yang upbeat. Jadi kayak musik-musik jazz yang tadi kita jamming-jamming dikit, jazz atau pokoknya R&B. Musik R&B tau kan? iya. Nah jadi musik-musik seperti itu aku pengennya biar penikmatnya itu ikut happy gitu loh. Jadi bukan hanya lagu-lagu galau. Ya, jadi sambil motoran, apalagi kan Iya. suka motoran atau naik gunung sambil dengerin. materinya udah ada itu. Hah? Materinya udah ada. Materinya belum sih, cuma rencana kan project, masih Project, rencana. ya. Berarti Planning. ke arah R&B agak-agak funk gitu enggak? Enggak, tapi R&B yang soft R&B aja, nggak terlalu yang sampai ini banget. Gitu sih. West men say together, West forever. Liriknya kemana-mana, oh yeah, surinya. Loh ini kok lagunya Raja. Itu yang West men say together. Apa sih lagunya siapa sih itu? Rihanna kok malah ke Rihanna, Lu nyambungnya ke Raja tadi. Cinderella Cinderella. tiba. Lah iya makanya. Mungkin emang Raja sama ini buatnya bareng sih ya, jadi agak sama Tuhan juga. Raja kali. Bener-bener. Berarti next project kepengen ke Bener arah apa? Tadi R&B. R&B atau jazz. Upbeat ya pokoknya. Iya, pokoknya upbeat lah. Yang penting entah itu jazz atau R&B. Yang kayak yang apa penting sih? Kayak apa? upbeat. Coba upbeatnya kayak lagu siapa? Misalnya yang lagu terkenal ya, jangan yang nggak lagu yang terkenal.
Ini kan namanya cinta, oh ini Oh, kan iya, cinta, oke. ya kan? Ya, Jadi ya, kan, ya. jadi asik gitu loh kita nyanyinya sambil joget-joget sambil oh ya ini cinta gitu. Oke, Gitu, berarti teman-teman. dia itu juga kepingin, ya itu tadi, Ya, statementnya planning dia. aku. Dia Betul. nggak merasa puas Betul. dengan apa yang ada yang sekarang gitu. Iya, iya, Tapi benar. dia kepingin berkembang lagi. Tapi Betul. kepingin rock katanya kan. Sekarang cuma kepingin ke upbeat R&B katanya buat next project. Udah ada bayangan nggak itu album, single atau Single dulu sih, Kak. single dulu? Single Bahkan dulu. album biar bisa konser gitu loh. Iya. Amin ya. Itu Amin. juga impian saya jadi semoga kalau misalnya Tuhan berkehendak ya Amin, kan, amin. semua itu balik lagi dari Tuhan. Kalau Tuhan, kita manusia kalau misalnya berencana aja, planning aja ya bisa. Cuman yang ngatur itu semua kan Tuhan, tapi tetap ada yang namanya usaha. Ya. Hei, Steve, Gitu, tumba-tumba guys. yang tersesat. Yes. Ya. Gitu, teman-teman. Oke lah, kalau Oke. kayak gitu lo ada apa namanya pesen nggak buat fans lo, apa sih namanya? Lu belum punya nama fans sih, karena menurut aku gini sih, Kak. Apa ya, saat orang suka sama aku bersyukur gitu loh. Oke, Jadi- berarti semuanya sama ya? Iya, jadi aku mengibaratkan apa orang yang mensupport aku, terima kasih banyak. Orang yang sayang sama aku, terima kasih banyak. Dan misalnya orang yang masih belum suka, ya udah kenalan dulu aja. Asik kok aku orangnya Oke. gitu. Jadi Apa coba pesennya buat para guest di teman-teman ya, Indonesia, pokoknya teman-teman yang ada semuanya. di Indonesia yang lihat podcast kita pada hari ini. Jadi pesannya teman-teman untuk yang lagi fokus di karir musiknya, misalnya kalian sebagai penyanyi atau kalian sebagai musisi, kalian tetap fokus pada tujuan kalian. Misalnya kalian tujuannya satu, ya udah diterusin dulu. Kalian raih dulu, mau itu jatuh bangun, berkelok-kelok, naik turun, nggak masalah. Yang penting kalian fokus dulu. Saat kalian sudah fokus, kalian nanti pasti bisa untuk mencapainya. Dan jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha, karena balik lagi takdir itu dari Tuhan. Gitu. Tepuk tangan dong. Itu pesannya dari Steve Oke, guys. Samuel, guys. Jadi intinya kalau di gua man jada wajada. Nah, simpel banget. Barang siapa giat pasti dapat. Jadi kalian harus semangat berkarya terus. Terima kasih, Steve. Thank you, Ya, bro. kita jamming dulu. Boleh, Jamming closing dong, boleh, masih. boleh, boleh. Terima kasih para kru semuanya. Bon, Pak Cek, Bubon. Thank you. Baik ya, lurah-lurah tepat. Pak Lurah, Pak Bupati, makasih loh. Ya, Pak Bupati, Pak Udah, Presiden, wah, semuanya. jauh banget ya itu. Yes. Sekarang kita mau nyanyiin closing, Boleh. ya kan? Closing. Cekidot. Thank you, oke. Let's go. Versi yang upbeat ya. Let's go, bro. Hey. Biar moodnya kayak ini karena masih Yoi, kita, yoi. Tapi ini closing ya. Yoi. Oke. Yo. Oh, cadang, mari closing. Oh, mari closing semuanya. Dan kiranya sudah menonton podcast kita hari ini. Oh, mari closing. Mari closing. Dan terima kasih semua viewers yang ada. Mari closing. Semuanya terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih guys sudah selalu menantikan channel PSK di acara STM sekilas tentang musisi. Terima kasih banget. Selalu nantikan video-video kita Yeah. di episode selanjutnya. Terima kasih pada Lurah Tebet dan Pak Lurah Indonesia. Oh, thank you. Mari closing. Terima kasih. Terima kasih.